Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Di hari ini kita berada di Dusun Kuasen, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Kita berada di suatu tempat yang cukup wingit menurut masyarakat setempat, karena ini adalah dulunya punden, tempat yang disakralkan oleh masyarakat sekitar sini. Tapi secara tidak sengaja, di tempat yang dikatakan wingit dan angker terdapat situs kuno peninggalan objek-objek bersejarah cukup tinggi. Yang menarik adalah bahwasanya struktur-struktur kuno tersebut berada tepat di bawah makam keramat yang oleh warga diduga sebagai yang babat alas desa ini. Ini strukturnya, ini pohonnya menunjukkan dulu banyak sekali pohon-pohon besar di sekitar daerah situs ini, karena ini memang dahulunya oleh masyarakat dianggap sebagai punden desa. Maka tak ayal biasanya atau kebiasaan punden desa ditumbuhi oleh pohon-pohon besar, dan juga tak jarang ada sebuah makam seperti ini. Ini di bawahnya ada struktur bata kuno, sedangkan yang atas ini adalah bata zaman modern sebagai penyusun dari makam yang di atasnya. Ini sebelah kanannya juga ada struktur. Ini di bawahnya juga ada banyak sekali. Ini kita bisa lihat cukup besar untuk ukurannya, berbeda sangat jauh dengan ukuran batu bata modern sekarang ini. Di bawah akar pohon ini juga ada struktur batu bata. Semua pohon-pohon yang berukuran cukup besar untuk di daerah sini sudah ditebang teman-teman. Hal ini untuk mempermudah dalam ekskavasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Ini makam yang dikeramatkan, tidak ada nama yang tertera di batu nisannya, polosan saja. Ini kita bisa lihat. Untuk atapnya juga sudah tidak ada, itu teman-teman bisa lihat. Dulunya ini ada atapnya, sekarang sudah dibongkar untuk atapnya. Di depan sana candi utama dari situs ini. Tepat di bawah makam ini ada struktur diduga sebagai candi wahana atau candi perwara dari candi utama situs Pendekong. Sebelah sana itu adalah sawah masyarakat sekitar. Ini bekas-bekas potongan pohon yang dulu banyak sekali dijumpai di punden ini. Karena sifatnya punden, jadi masyarakat jarang atau kurang berani untuk menabang pohon-pohon besar yang mengelilingi situs ini. Karena memang sejak awal dikatakan bahwasanya situs ini wingit, akan tetapi ternyata di dalamnya menyimpan situs-situs yang bisa kita saksikan sekarang ini. Situs ini pernah diekskavasi oleh BPJB Jawa Timur atau yang sekarang menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Menurut data-data arkeologi yang ditemukan, bahwasanya diduga tempat ini sebagai peninggalan dari Empu Sindok.
yakni seorang raja pertama Kerajaan Mataram kuno, periode Jawa Timur, atau juga sering disebut sebagai Kerajaan Medang. Selain memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Pusindok juga mendirikan dinasti baru, yakni Wangsa Isyana atau Isana. Pusindok naik tahta pada tahun 929 Masehi, bergelar Sri Maharaja Ragaihino Sri Isana Wikramadharmatunggadewa, berkuasa hingga tahun 947 Masehi. Dan sekarang ini kita melihat peninggalannya yang memang tersebar di daerah sekitar sini. Ini juga bekas potongan pohon. Kalau mungkin dibongkar semuanya, akar pohonnya, dikhawatirkan merusak struktur batu bata. Dan ini adalah ioninya teman-teman. Ada kerusakan di berbagai sisi, termasuk ini cerat ioninya juga sudah rusak. Entah ini rusak karena memang kerusakan oleh alam, ataukah memang kerusakan yang disengaja oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Untuk ukurannya, ukuran sedang, tidak terlalu besar, dan ditopang dengan struktur batu bata seperti ini. Ini batu bata kuno, akan tapi direkatkan dengan semen modern. Ini kita bisa lihat, ini adalah semen modern. Ini batu yoninya. Mungkin untuk mempercepat proses perekatan dipakai semen modern. Karena kalau memakai sistem kosot atau sistem gosok seperti zaman dahulu kala, memerlukan waktu yang lumayan cukup lama. Ini rongga di dalam yoni terisi air karena ini memang musim penghujan. Curah hujannya cukup lumayan deras untuk bulan-bulan ini. Untuk struktur yang diduga sebagai Candi Perwara atau Candi Wahana di bawah makam, sebenarnya ada 3 buah struktur yang diduga sebagai Candi Perwara, termasuk yang berada tepat di bawah makam ini. Batu batanya berukuran cukup besar, ini tepat di bawah makam pas. Menurut Ketua Tim Ekskavasi BPCB Jawa Timur yang waktu itu diketuai oleh Bapak Albertus Agung Vidi Susanto, beliau menjelaskan bahwasannya struktur yang terdapat di bawah makam ini adalah Candi Wahana atau Candi Perwara. Ukurannya adalah antara 310 hingga 320 cm persegi. Disebabkan karena ada banyaknya pohon di sini sebelumnya, beliau mengaku jika ada sedikit perbedaan ukuran akibat dari pemekaran oleh akar pohon tersebut. Kemudian untuk status makam yang berada di atasnya, beliau menjelaskan bahwasanya untuk sementara masih menunggu pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Yang jelas, makam ini berdiri di atas struktur yang merupakan bagian daripada Candi Wahana. Kita doakan proses pembongkarannya berjalan lancar sehingga jejak-jejak sejarah yang ada di bawahnya bisa terungkap.
Karena letak dari punden maupun situs kuno di Pandegong ini tepat di tengah persawahan warga, maka kita merasakan angin yang bertiup cukup kencang di daerah sekitar sini. Ini adalah persawahan warga, dan di bawahnya ini kita lihat jaraknya mungkin sekitar 2-3 meter dari sawah yang terdekatnya, menunjukkan ini dulunya adalah merupakan struktur tanah yang lebih tinggi, atau masyarakat menyebutnya sebagai punden desa. Dan kita masih bisa melihat bekas-bekas pohon yang dulu banyak di sekitar sini, tampak sudah ditebangi, tetapi akarnya masih tertancap di punden ini. Mungkin kalau sisa akar yang ada di situs ini dicabut paksa, bisa merusak struktur dari candi ini. Dikarenakan komposisi dari candi ini memang rata-rata terbuat dari batu bata yang sudah berumur ribuan tahun, sangat rentan terkena kerusakan. Apalagi ini dulunya sudah terpendam dalam waktu yang cukup lama. Demikianlah teman-teman laporan kami tentang adanya struktur kuno yang diduga sebagai Candi Wahana atau Candi Perwara dari Candi Induk situs Pandegong ini. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam terus melestarikan budaya Nusantara. Rahayu.